Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Mudah-mudahan Anda sehat dan tentunya mendapatkan rezeki yang melimpah dan halal. Amin ya robbal alamin. Sahabat Kang Ubing, ada video yang lewat dan saya terperangah. Ternyata Bapak Wakil Gubernur Pak Erwan menyentil Pak Sekda sampai menyatakan berlebihan, sampai menyatakan pupujian. Waduh, ada apa ini? Nah, saya sangat terperangah dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Erwan itu. Selain itu, ada juga pernyataan dari Pak Umu tentang dana yang dari para pegawai Pemprov yang tadinya Pemprov itu kan mau menyumbang 1 miliar tetapi tidak bisa mengumpulkan, yang terkumpul hanya 300 berapa gitu. Loh, ini ada apa? Saya sampai terperangah, benar-benar terperangah. Waduh, ini mengerikan sekali nih. Nah, supaya lebih jelas kita dengarkan dulu ya. Iya kan Pak Gubernur di lapangan, saya juga sekali-kali ke lapangan. Tapi ya Sekda itu jangan seperti itu, jangan ambil alih kerjaan orang, sementara kerjaan sendiri nggak dikerjakan. Tong pujian, mohon maaf, saya selama ini serang oleh netizen-netizennya Sekda. Silakan serang lagi saya sekarang, saya nggak takut. Ini kenyataan, demi Jawa Barat saya nggak rela seperti ini terus, ya. Terus terang, saya maju di Jawa Barat ingin mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Saya ingin kerja dengan benar, ingin benahi, bukan nyari apa-apa. Materi saya cukup dari orang tua saya juga, saya punya perusahaan dengan orang tua saya. Jadi jangan sedikit-sedikit orang itu begini gitu. Saya ingin benar saja kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, itu saja. Itu saya ingin. Pak, artinya Bapak secara langsung menilai bahwa kinerja-kinerja Pak Sekda ini sudah melampaui, sudah di luar batas. Batas ya Pak ya? Saya katakan sudah di luar batas. Sudah di luar kewenangan dia. Siap. Terakhir kemarin di Bindan, itu kan bukan juga sekarang. Aduh, ini benar-benar ini ternyata ini betulan ya, waktu kemarin di sidang paripurna ini terusannya. Wah, ini ada apa nih? Baik sahabat Kang Obing, kalau kita cermati pernyataan Pak Erwan, Wakil Gubernur Jawa Barat, mungkin ada sebuah perasaan bahwa perannya itu terabaikan atau terlewati, seolah-olah sekretaris daerah Pak Herman itu melangkah atau melangkahi kewenangannya yang seharusnya ada pada wakil gubernur mungkin gitu ya. Dalam tata kepemerintahan daerah memang kadang terjadi tumpang tindih antara politikus eksekutif atau gubernur dan wakil gubernur dan pejabat karir seperti Sekda. Karena kalau Pak Sekda itu adalah pejabat karir, dia itu dari bawah gitu ya, PNS istilahnya, kalau Sekda itu PNS. Nah, dari kalimat gitu, dari kalimat yang diungkapkan oleh Pak Erwan, Wakil Gubernur, kalimatnya itu jangan pupujian. Aduh, ini dalam bahasa Sunda artinya jangan sok serba bisa, sok mengerjakan semuanya sendiri gitu. Bisa mengandung sindiran bahwa Sekda itu overacting atau terlalu dominan dalam mengatur birokrasi. Ini bisa mengindikasikan bahwa di internal ini ya ada apa-apa gitu. Apalagi diungkapkannya ini di wawancara atau istilahnya di luar, di media massa gitu ya. Di media kan ini dalam wawancara. Nah, tentunya
Apakah ini sebagai strategi politik atau teguran personal? Nah, ini kan kalau sudah masuk di media, akhirnya kita juga bisa berbicara gitu. Ada kemungkinan juga ini bukan sekedar urusan birokrasi, tapi dinamika politik di balik layar. Ya ini bisa jadi kan ada ketegangan lama antara Wagub dan Sekda. Loh, kok ketegangan lama? Ya karena Pak Wagub, ya Wakil Gubernur dengan Sekda pernah dulu itu bersama gitu. Sama dulu dia Wakil Bupati, ini Sekda juga di kabupaten, salah satu kabupaten. Ada juga mungkin persaingan pengaruh di tingkat birokrasi menjelang tahun politik, mungkin saja gitu ya. Atau bahkan perbedaan visi kepemimpinan dalam menjalankan program gubernur. Nah, ini yang paling berat kalau nanti ada perbedaan visi antara visi wakil gubernur dengan sekda. Tetapi hal ini jika memang benar-benar demikian, maka pernyataan Wagub ini perlu dibaca sebagai bagian dari narasi politik, bukan hanya sekedar teguran birokrasi. Sebenarnya kalau kita gitu ya lebih baik di dalam aja gitu, kita ngobrol atau panggil, kan bisa aja sekda dipanggil, Pak Sekda ke sini ke kantor hari ini ada perlu saya, udah. Atau ya mungkin nanti Kang Deddy, Pak Wakil Gubernur dan Pak Sekda ya bisa ngobrol bareng-bareng sehingga nanti ketemu permasalahannya apa. Karena kalau di luar ya di media itu tidak, yang kelihatannya itu tiba-tiba gitu kan. Pertama tiba-tiba Pak Erwan ngomong di depan sidang paripurna gitu. Keduanya tiba-tiba lagi sekarang Pak Erwan ngobrol lagi di media massa tentang ini. Ini kan masyarakat atau media sosial, netizen, para konten kreator itu menerjemahkannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pasti ini bakal banyak yang menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur ini. Risiko dari pernyataan terbuka seperti ini tentunya memperlihatkan bahwa disharmoni pemerintahan di depan publik. Mau tidak mau ini sudah tersampaikan ke publik bahwa ada disharmoni. Yang keduanya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap solidaritas Pemprov. Nah, ini permasalahannya dalam hal apa ini nanti? Nanti yakin akan ada yang ngotak-ngatik lagi. Karena kalau sudah tersampaikan seperti ini, ya mau tidak mau, sehingga menjadi bola liar di tahun-tahun menjelang nanti pemilu berikutnya. Yakin ini, kalau saya punya keyakinan apa yang diungkapkan oleh Pak Erwan sekarang ini, karena ini sudah kuat pernyataannya, sampai istilahnya lelewihan, ya kayak pupujian, ya, bahasanya pupujian dan lain sebagainya. Ini kan bahasanya udah dalam bahasa Sunda itu udah keras. Apalagi ini sebenarnya ini kan tinggal dipanggil saja karena itu bawahannya mau tidak mau gitu. Nah, sahabat Kang Obing, selain dari itu juga saya melihatnya loh, kok kenapa ya ketika Pak Umu juga menyatakan tentang hal ini. Pak Umu kan menyatakan tentang keuangan yang rencananya sumbangan dari para PNS. Baiklah, yang paling ini kita dengarkan dulu pernyataan Pak Umu seperti ini. Karena saya curiga, jangan-jangan dari ASN-nya sudah 1 miliar, dia kutak-katik diberikan 350 gitu. Ya, ini saya pertegas ya. Jadi dari ASN belum diterima. Itu ya. Kalau yang 1 miliar dari KDM itu kan pribadi dari gubernur ya, itu sudah diterima, tidak ada masalah itu ya. Dan itu pun bukan ke pemain ya, itu ke ke kantor ya. Tapi yang ini yang jadi rame masyarakat karena tahu, bobotoh tahu yang 1 miliar itu untuk pemain ya.
Yang menggebu-gebu itu Sekda yang bicara, ya, Saudara Herman, Sekda Jawa Barat. Itu saya belum menerima, ya, karena saya curiga, ya, jangan-jangan dari ASN-nya sudah 1 miliar, terus dia kutak-katik diberikan 350, gitu. Ya itu yang kecurigaan saya. Jadi saya tidak mau terima, udah aja dikembalikan dulu. Nanti kalau udah 1 miliar sudah jelas, nah nanti Boboto tahu. Jadi ini Boboto banyak menanyakan, katanya Pak sudah, ya udah yang dari Pak Gubernur, ya ADM, udah 1 miliar. Tapi ini yang untuk pemain, saya belum menerima. Saya kemarin yang 350 suruh staf saya dari Persib suruh dikembalikan. Karena jangan jadi penudingan, wah udah diterima, ini kan umum mutar tidak akan ngambil, sepeser pun tidak akan ngambil. Saya pun juga lebih dari situlah mengeluarkan uang pribadi saya. Nah, buat apa? Buat pemain yang sudah dijanjikan. Gitu. Saya juga harus jelas, gitu kan. Rincian. Nah, sekarang pun juga kan dia tidak akan berani memberikan rincian. Karena bohong kalau tidak memberikan rincian. Ya, kalau memberikan rincian kan semua orang percaya. Siapa aja yang memberikan sumbangan ini 1 miliar ini? ASN itu uangnya dari mana? Uang pribadi atau dari minta lagi sama orang lain atau bagaimana? Gitu kan. Ini harus jelas juga. Kan harus ada rincian. Ini dapat uang sekian ini dari si A, si B, sekian. Kalau tidak ada rinciannya, siapa tahu udah diberikan 1 miliar sama Sekda, umpamanya dikutak-katik lagi. Gitu. Ya, maaf, Saudara Sekda. Baik, itu pernyataan Pak Umu. Kalau nggak salah dulu Pak Herman juga sudah membuat video tentang uang yang 300 sekian itu. Kita dengarkan videonya. Assalamualaikum, Sampurasun. Rampes. Ya, warga Jawa Barat yang istimewa, khususnya para bobotoh Persib, manajemen Persib, para pemain Persib, sesuai dengan komitmen ya dari Pak Gubernur dan tentu jajaran ASN Pemda Provinsi Jawa Barat. Ya, tempo hari Pak Gubernur sudah memberikan bonus ya untuk Persib. Dan kini kami mewakili ASN Pemda Provinsi Jawa Barat ya akan menyerahkan secara simbolis, ada di tabungan BJB ya, banknya warga Jawa Barat, hasil patungan. Sekali lagi hasil patungan dari ASN Pemda Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah sampai hari ini terkumpul 56.525.000 ya bonus hasil patungan ASN. Ya memang tidak besar, tetapi ini adalah ikhtiar maksimal dari kami ya sebagai bentuk bahwa kami adalah bobotoh Persib begitu. Dan atau support dari ASN tidak boleh dari kedinasan. Dan insya Allah demi Allah bahkan ya, ini adalah menyisikan dari gaji dari TPP kami. Insya Allah halal untuk Persib. Bahkan Pernyataan yang dari Pak Umu dan Pak Sekda. Baik sahabat Kang Obing, selanjutnya kalau kita lihat pernyataan Pak Erwan yang dia juga menyampaikan bahwa kalau saya keuangannya juga cukup, perusahaan punya dan lain sebagainya. Ya itu saya yakin itu ada dan punya itu semuanya. Tetapi yang mungkin di sini sebenarnya itu tidak perlu dipublik yang seperti itu. Dan selanjutnya memang di sini kadede dari kami yang menyukai terhadap Pak Kang Dedi, Pak Erwan, Pak Sekda, itu semuanya adalah orang-orang yang hebat di Jawa Barat yang saat ini disenangi oleh warganya. Jadi kalau menurut saya, kalau memang ada permasalahan seperti ini, ya untuk birokrasi ini itu sebaiknya kita obrolkan di dalam, diselesaikan gitu ya, diselesaikan, jangan sampai keluar lagi nih, berbicara lagi keluar. Aduh, sayang sekali Pak ya, sayang sekali gitu ini. Lagi gencar-gencarnya bekerja, wah begitu semangatnya, wah ada ya hal yang seperti ini, timbul pertanyaan besar, what happened gitu kan, ada apa sih sebenarnya di dalamnya, ada apa? Pasti orang lain pada pingin tahu ada apa gitu. Namun publik juga mungkin berhak tahu jika memang ada ketidaksesuaian
terutama ketidaksesuaian wewenang yang berdampak pada pelayanan dan jalannya pemerintahan. Nah, oleh sebab itu, publik ya akhirnya pasti mencari tahu dan akan dan berharap tentunya bahwa ini bisa cepat-cepat clear. Oke, selanjutnya mungkin yang terakhir dari kami sebagai warga Jawa Barat yang menyukai terhadap Kang Deddy, menyukai terhadap Pak Erwan, menyukai terhadap Pak Sekda, jika ingin angkat isu, tentunya jangan sampai nanti membuat keretakan di dalam. Karena dengan mengangkat isu yang seperti ini, yaitu di publik, ini akan membuat terjemahan yang berbeda. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama lagi, kumpul lagi, gitu. Kita rojong dong. Yuk warga Jawa Barat, kita rojong Kang Erwan, kita rojong Kang Deddy, kita rojong Pak Sekda, untuk tetap semangat dan bersatu. Salam sukses dari Kang Obi.